Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami ingin membahas mengenai struktur pasar. Perkenalkan, saya Zakia Amelina Fadila selaku moderator di kelompok ini. Perkenalkan juga teman-teman saya yang akan menjelaskan materi-materinya. Ada Novel Anggit Wiradibia, ada Davi Fariski, ada Diandra Zaiza Funzaki, dan Rifki Musyafa Akbar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pasar tidak hanya sekedar berkaitan dengan aktivitas pertukaran yang terjadi secara terorganisir pada satu tempat tertentu, tetapi juga dapat diartikan sebagai tempat terjadinya proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang maupun jasa tertentu yang pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Menurut Lipsey, struktur pasar merujuk pada keseluruhan aspek yang ada pada pasar, seperti banyaknya jumlah suatu perusahaan dan berbagai jenis produk yang dijual untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku pasar dan kegiatan operasional perusahaan yang berada pada pasar tersebut. Struktur pasar terdiri dari dua macam. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yang terdiri dari monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Adapun faktor yang berperan dalam struktur pasar diantaranya: 1. Jumlah pelaku pasar, yaitu banyaknya sedikitnya perusahaan dalam pasar. 2. Elastisitas permintaan akan suatu produk. 3. Hambatan yang berpengaruh terhadap sulit tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar. 4. Tingkat efisiensi pasar yang ditentukan oleh kemampuan penjual dan pembeli. 5. Tingkat penguasaan terhadap teknologi. 6. Informasi yang dimiliki penjual dan pembeli berkaitan dengan pasar yang akan dihadapi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Oke, berikut adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, memiliki penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, sifat barang yang dijual belikan yaitu bersifat homogen. Yang ketiga, perusahaan selaku produsen menerima harga. Yang keempat, produsen secara bebas keluar masuk pasar. Oke, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dapat menciptakan efisiensi sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan secara normal. Yang kedua, masyarakat dimudahkan dalam mengkonsumsi barang. Dan yang terakhir, pembeli dan penjual dapat bebas bertindak. Oke, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penelitian dan pengaman produk tidak dapat dilakukan karena ketidaktersediaan dana dan minim motivasi karena kesamaan produk yang ditawarkan. Yang kedua, pembeli memiliki keterbatasan untuk memiliki karena barang yang dijual hampir sama. Yang terakhir, penghematan mengakibatkan rendahnya gaji dan upah yang diberikan pada karyawan. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan tersebut tidak memiliki barang pengganti atau substitusi yang sangat mendekati. Terdapat beberapa jenis pasar monopoli. Yang pertama, monopoli karena hukum. Di Indonesia misalnya telah diatur oleh undang-undang bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak telah diatur oleh negara. Yang kedua, monopoli alamiah. Monopoli ini terjadi dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Yang ketiga, monopoli karena lisensi. Monopoli ini terjadi karena adanya pihak yang mendaftarkan diri kepada hak cipta, hak paten, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Ciri-ciri pasar monopoli.
Yang pertama, hanya ada satu perusahaan yang terdapat dalam pasar. Ini dimaksudkan bahwa hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh produksi dan penjualan barang atau jasa tertentu. Bisa dikatakan bahwa tidak ada pesaing. Yang kedua, barang distribusi yang mirip tidak dimiliki. Ini dimaksudkan bahwa barang atau produk yang dijual oleh perusahaan monopoli itu unik dan tidak ada produk lain yang bisa menggantikannya secara langsung. Yang ketiga, besarnya halangan untuk memasuki pasar. Ini dimaksudkan bahwa adanya rintangan atau tantangan yang sangat tinggi bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan satu saja atau monopoli. Yang keempat, dapat menentukan kebijakan harga atau dapat membuat kebijakan penentuan harga atau price maker. Ini dimaksudkan bahwa dalam pasar monopoli memiliki kebebasan yang sangat besar untuk penentuan harga jual barang atau jasanya. Karena dalam pasar monopoli ini tidak memiliki pesaing, jadi perusahaan monopoli tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggannya jika ia menaikkan harga jual produk atau jasanya. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, biaya produksi lebih murah dan barang yang dihasilkan lebih besar. Yang kedua, keuntungan penjual cukup tinggi. Ini dikarenakan karena tidak adanya pesaing dan perusahaan yang berada di dalam pasar monopoli merupakan price maker yang menentukan harga jual tersebut. Dan yang ketiga, adanya kesejahteraan apabila barang yang dihasilkan lebih murah dan bermutu. Dan yang keempat, mampu mendorong efisiensi produk. Terdapat beberapa faktor untuk mendorong efisien produk yang tinggi, seperti skala ekonomi dan juga teknologi. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, pembeli tidak dapat memilih barang. Ini terjadi karena hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sehingga tidak ada pilihan bagi pembeli. Yang kedua, daya beli masyarakat tidak dihiraukan dalam penentuan harga jual. Ini dikarenakan perusahaan monopoli satu-satunya penjual di pasar tidak perlu mempertimbangkan kemampuan konsumen untuk membeli produk mereka dalam penentuan harga, karena mereka lebih mementingkan pada profit maksimalnya. Dan yang ketiga, tidak terdapat pemerataan pendapatan. Ini dikarenakan keuntungan yang dihasilkan pada pasar monopoli cenderung terkonsentrasi pada satu pihak saja, yaitu pada perusahaan monopoli, sehingga akibatnya terjadi kesenjangan antara si kaya atau perusahaan monopoli dan si miskin, yaitu konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan kondisi pasar di mana hanya ada sedikit penjual, perusahaan yang mendominasi pangsa pasar. Apabila produk yang dihasilkan bersifat sama atau homogen, maka disebut dengan oligopoli murni. Contoh dari oligopoli murni tersendiri yaitu terjadi di industri minyak bumi. Namun apabila produk yang dihasilkan bersifat berbeda seperti dari merek, produk, fitur, serta kualitasnya, disebut dengan oligopoli terdiferensiasi. Contohnya pada marketplace seperti Tokopedia. Baik, di slide selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, ada sulit masuk ke pasar karena membutuhkan sumber daya yang besar. Masuk ke pasar oligopoli membutuhkan sumber daya yang besar karena pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang sudah memiliki pangsa pasar yang signifikan. Untuk bersaing, perusahaan baru memerlukan investasi yang besar dalam hal distribusi, produksi, serta pengembangan produk yang lebih inovatif. Yang kedua, kekuasaan dalam penentuan harga pada suatu waktu tertentu dapat bersifat lemah ataupun tangguh. Hal ini disebabkan oleh interaksi antara beberapa perusahaan. Jika perusahaan dalam oligopoli bekerja sama atau cenderung menentukan harga, maka mereka bisa memiliki harga yang kuat ataupun tangguh. Namun, jika salah satu perusahaan menurunkan harga, pesaing lain mungkin akan bereaksi untuk mempertahankan pangsa pasar mereka sehingga kekuasaan harga menjadi lemah. Yang ketiga, adanya kompetisi antar perusahaan bersifat non-harga. Mungkin persaingan dapat memicu perang harga yang merugikan seluruh perusahaan. Namun, perusahaan bisa bersaing melalui cara lain seperti meningkatkan kualitas produk, inovasi produk, serta melakukan pelayanan baik terhadap konsumen tanpa menurunkan harga. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama ada kelebihan dari pasar oligopoli. Pertama, penjual berjumlah tidak banyak karena biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar oligopoli cukup besar. Yang kedua, proses pengembangan produk diimbangi dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh secara berlebih. Hal ini disebabkan karena adanya pengendalian harga dan jumlah produksi dengan menggunakan skala ekonomi. Selanjutnya ada kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama,
adanya kemungkinan eksploitasi sumber daya. Karena adanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar, perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, antar produsen satu dengan yang lainnya saling berperang dalam hal harga. Yang ketiga, aktivitas antar produsen yang saling bekerja sama akan membuat konsumen rugi. Hal ini terjadi karena perusahaan besar bekerja sama untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk. Dari pasar sebelumnya, pasar oligopoli, selanjutnya kita membahas pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual, menghasilkan barang dan karakteristik yang berbeda-beda, tapi sifatnya saling menggantikan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Oke, di sini kita membahas selanjutnya itu ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, yaitu ada penjual dan konsumen itu sangat banyak di dalam pasar. Yang kedua itu ada penjual dapat mengendalikan harga jualnya di dalam pasar. Yang ketiga itu ada sifat barang itu biasanya antara penjual itu heterogen atau sama. Yang kedua itu kemudahan untuk penjual memasuki pasar atau keluar dari pasar. Yang ketiga adanya persaingan ketat antara produsen atau penjual. Di slide ini kita membahas tentang kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, kelebihannya, para produsen memacu dirinya untuk berinovasi atau kreativitas yang lebih maju antar produsen. Yang kedua, produsen dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena produsen yang mengendalikan harga. Yang ketiga, di sini ada konsumen tidak mudah untuk berpindah produk atau berpindah langganan. Setelah membahas tadi kelebihan dari pasar monopolistik, selanjutnya kita membahas tentang kekurangan dari pasar monopolistik. Oke, yang pertama kekurangannya itu adanya persaingan ketat antar produsen. Jadi membuat antar produsen itu bersaing dengan mungkin tidak sehat atau gimana. Yang kedua, ada kurangnya pembaruan dalam bidang teknologi dan inovasi. Banyak juga orang-orang yang kalah karena berinovasi jadi memilih untuk keluar dari pasar. Yang ketiga, ada biaya dan memasuki dan menguasai pasar itu sangat mahal. Oke, di sini kita membagikan contohnya. Yang pertama itu ada restoran contohnya. Mungkin kita dapat analogikan sebagai restoran cepat saji mungkin dari ayam goreng. Misalnya di suatu mall terdapat adanya banyak restoran ayam goreng yang sama. Jadi kayak misalkan ada KFC, McD, Richeese, AW dan lain-lain. Itu mungkin ya sifatnya sama, tapi karakteristiknya yang berbeda-beda, rasa dari si restoran itu yang berbeda-beda, dan memiliki pelanggan pun yang berbeda-beda gitu. Oke, yang kedua ada kosmetik. Kosmetik itu mungkin yang kita dapat lihat di mall juga. Jadi banyak juga misalkan brand-brand lipstick yang intinya sama gitu, warnanya sama tapi memiliki karakteristik yang berbeda mungkin dari kelembapannya atau yang lainnya. Yang kedua ada industri pakaian. Mungkin di mall-mall juga kan pasti ada tuh toko-toko pakaian. Mereka semuanya menjual pakaian dengan warna yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, dan cuttingannya berbeda-beda. Mungkin itu. Berikut perbedaan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli, produknya bersifat homogen, bebas masuk dan keluar pasar, serta harga dapat ditetapkan oleh pasar. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna hanya sedikit penjual dan pembeli, produknya heterogen, terdapat hambatan untuk masuk pasar, serta harganya ditetapkan oleh penjual. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf dan semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.